Ya, kita beralih ke informasi yang menginspirasi ya, Kevin dan juga pemirsa. Hidangan mie celor selalu jadi yang dirindukan pecinta kuliner Palembang. Nah, nggak usah jauh-jauh ke Palembang nih Angel pemirsa. Di kawasan Blok M, Jakarta Selatan, ada mie celor dan berbagai makanan khas Palembang yang menjadi buruan warga Jakarta. Berikut informasinya. Sekarang kita lagi ada di Blok M, tempatnya Gen Z, tapi ada makanan Palembang namanya mie celor. Nih dia, tuh. Langsung aja ya sobat makan, serbu makan, borong, let's go! Mie celor selalu diburu pecinta kuliner Palembang karena mampu mengobati rindu makanan khas Palembang dengan rasa yang bikin ketagihan. Mie celor merupakan hidangan yang diseduh dengan kuah panas, perpaduan santan dan kaldu udang. Semakin nikmat disajikan dengan telur rebus, toge, dan kucai. Overall dari rasanya, dari mie-nya itu kenyal, dipadukan dengan kuah yang creamy. Creamy-nya itu ada manisnya, ada gurihnya, ada asinnya. Jadi dia menyatu di kuah yang creamy ini. Apalagi toppingnya tadi ada udang, udangnya manis, fresh. Terus ada telur, jadi rasanya benar-benar balance banget. Rasanya kayak mau duar. Tak hanya mie celor, kedai yang berada di kawasan Melawai, Blok M, Jakarta Selatan ini menyediakan juga berbagai makanan khas kota Venesia dari timur, seperti tekwan yang lembut dan gurih, serta kue maksuba yang empuk dan manis. Dijamin beragam sajian ini membuat perut kenyang, hati bahagia. Dari makanan yang ada di sini itu semuanya khas Palembang dan itu enak banget. Yang pengen nih jelajah makanan Nusantara, nggak usah jauh-jauh ke daerah asalnya, karena di sini Melawai udah ada makanan Palembang dari mie celor, tekwan dan lain-lain. Dari Jakarta, Jen Cayani bersama juru kamera Oki Mahendra dan Raga Firdaus melaporkan. Let's go makan lagi. Pemirsa, pemerintah Provinsi Jakarta akan menerapkan tarif pajak bahan bakar kendaraan bermotor atau PBBKB di wilayah Jakarta. Dalam kebijakan tersebut, tarif PBBKB untuk kendaraan pribadi 5%, sedangkan untuk kendaraan umum 2%. Tarif pajak bahan bakar kendaraan bermotor atau PBBKB di wilayah Jakarta secara resmi segera diterapkan. Tarif PBBKB yang semula 10% dipangkas menjadi 5% untuk kendaraan pribadi dan 2% untuk kendaraan umum. Kebijakan itu akan dituangkan dalam peraturan gubernur dan akan disosialisasikan kepada masyarakat. Sehingga dengan demikian kemarin saya sudah memutuskan untuk Jakarta kami akan memberikan relaksasi ataupun kemudahan ataupun diskon yang dulu dipungut 10% menjadi 5% untuk kendaraan pribadi dan menjadi 2,5% atau 2% nanti di lapangan diputuskan untuk kendaraan umum. Pemirsa, ribuan burung layang-layang bermigrasi dari kawasan Eurasia seperti Rusia, Inggris, dan negara lain dengan iklim dingin ke kota Solo. Migrasi mulai sekitar bulan Oktober hingga April. Ribuan burung hinggap di kabel listrik dan telepon di sekitar Jalan Urip Sumoharjo, Jebres, kota Solo. Warga kerap mengira bahwa burung-burung tersebut adalah burung seriti, padahal sebenarnya adalah burung layang-layang. Dosen ekologi dari Universitas 11 Maret UNS Solo mengungkapkan burung tersebut adalah burung layang-layang dengan nama latin Hirundo rustica yang berasal dari kawasan Eurasia seperti Rusia, Inggris. Mereka migrasi dalam kelompok besar menuju wilayah tropis yang lebih hangat, salah satunya Indonesia, untuk mencari makanan berupa serangga.
Kawasan yang relatif dingin di Eurasia dan di Jepang misalnya, dan di Amerika juga ada kawasan dingin yang lain. Dia bermigrasi ke wilayah tropis karena di habitat asalnya memasuki musim dingin sehingga dia kesulitan mencari pakan. Burung ini melakukan migrasi pada Oktober hingga April. Usia hidup burung ini 2 hingga 6 tahun dan dalam hidupnya tiap tahun mereka melakukan 1 kali proses migrasi pulang pergi. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro melaporkan. Pemirsa, aksi vandalisme tanaman kaktus dilakukan 2 wisatawan di Kebun Raya Bogor, Jawa Barat. Kedua pelaku diamankan dan diberikan sanksi sosial sebagai efek jerah. Dua wisatawan asal Bekasi, Susanto Herianto dan Adi, sengaja mengukir namanya di atas tanaman kaktus koleksi milik Kebun Raya Bogor hingga viral. Akibat aksi vandalisme ini, menyebabkan tumbuhan berusia di atas 20 tahun terancam mati dan kesulitan untuk proses fotosintesa. Tak butuh waktu lama, kedua pelaku diamankan dan dijatuhi sanksi sosial oleh pengelola Kebun Raya Bogor. Keduanya dihukum mengobati tanaman kaktus hingga membersihkan sampah di area Kebun Raya Bogor. Keduanya berdalih tidak mengetahui adanya larangan ini dan meminta maaf. Tahu itu larangan, cuma mungkin kalau di kitanya kayak kurang edukasi aja. Jadi nggak terlalu banyak baca di Kebun Raya Bogor. Jadi kayak kita nulis-nulis aja. Ini jenis kaktus tulang naga. Itu apabila permukaan dahan kaktusnya dilukai atau dicoret, maka itu akan potensi terbuka pori-porinya dan kemungkinan besar bakteri akan masuk. Pihak pengelola Kebun Raya Bogor berharap kejadian serupa tidak terulang lagi dan meminta seluruh pengunjung turut menjaga kelestarian konservasi alam di area seluas 87 hektar ini. Dari Bogor, Jawa Barat, Andi Firmansyah, iNews melaporkan. Pemirsa, pemerintah Provinsi Jakarta akan menerapkan tarif pajak bahan bakar kendaraan bermotor atau PBBKB di wilayah Jakarta. Dalam kebijakan tersebut, tarif PBBKB untuk kendaraan pribadi 5%, sedangkan untuk kendaraan umum 2%. Tarif pajak bahan bakar kendaraan bermotor atau PBBKB di wilayah Jakarta secara resmi segera diterapkan. Tarif PBBKB yang semula 10% dipangkas menjadi 5% untuk kendaraan pribadi dan 2% untuk kendaraan umum. Kebijakan itu akan dituangkan dalam peraturan gubernur dan akan disosialisasikan kepada masyarakat. Sehingga dengan demikian kemarin saya sudah memutuskan untuk Jakarta kami akan memberikan relaksasi ataupun kemudahan ataupun diskon yang dulu dipungut 10% menjadi 5% untuk kendaraan pribadi dan menjadi 2,5% atau 2% nanti di lapangan diputuskan untuk kendaraan umum.